Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita dan Allah lindungi kita dari virus corona yang sedang merebak saat ini. Selain berdoa, kita pun harus berikhtiar dengan menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Dan yang paling utama, stay at home, di rumah aja, sebagai ikhtiar kita untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mudah-mudahan virus ini segera sirna dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar informatika kita. Ya, Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu tentang mengenal dan menerapkan computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui apa itu computational thinking, ya, ada baiknya kita memahami ya kenapa kita harus belajar ini. Ya, teman-teman semua, kita sudah sama-sama paham ya bahwasanya pada saat ini gitu ya, persaingan kehidupan kita itu semakin berat gitu ya. Hanya orang-orang yang bisa bersaing dan mampu berinovasilah yang akan menjadi pemenang. Ya. Nah, makanya Mister harapkan ya dengan nanti belajar ini teman-teman akan mempunyai mindset atau pemikiran bahwa teman-teman harus menjadi seorang pemenang. Nah, teman-teman semua, ini adalah analogi sederhana yang Mister sajikan ya, di mana ya orang-orang yang tidak mampu ya berinovasi itu sudah pasti akan tertinggal ya dan akan tergantikan ya. Teman-teman sudah tahu ya, ini yang tertinggal dan yang bertahan ya karena inovasi-inovasi yang dilakukannya. Nah, Mister juga tidak mau ya teman-teman menjadi generasi yang instan ya, yang hanya mengandalkan copy paste gitu ya untuk meraih suatu kesuksesan ya, karena kesuksesan itu ya diraih karena atau berkat perjuangan ya, perjuangan dengan berpikir ya dan menganalisa serta bertindak. Nah, teman-teman semua, langsung saja ya kita kenali ya berpikir komputasi itu ya, berpikir komputasional ini apa itu gitu ya. Nah, berpikir komputasional itu merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inovatif. Nah, jika kita telusuri lebih lanjut ya, computational thinking ini merupakan konsep bagaimana ya seseorang menemukan masalah yang ada di sekitarnya dan memahaminya, kemudian mengembangkan solusi dengan inovatif dengan bantuan teknologi komputer. Nah, ini adalah pengertian dari computational thinking. Ya. Nah, dalam computational thinking ini ya, ada 4 bagian yang akan kita sama-sama pahami. Ya, 4 metode ini adalah cara berpikir komputasional. Ya, yang pertama ada decomposing. Ya, yang kedua ada pattern recognition. Ya, yang ketiga ada abstraction dan yang keempat ada algoritma. Nah, 4 ini akan kita dalami ya supaya kita memahami lebih dalam tentang computational thinking ini. Baik, lanjut kepada pembahasan yang pertama, decomposing. Apa itu? Nah, decomposing ini merupakan pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami serta kemudian lebih mudah dicarikan solusinya. Nah, oke, ini Mister sajikan ya contoh ya untuk lebih memahami ya. Nah, misalkan ada satu contoh masalah ya, dan ini Mister yakin masalah kita bersama ya. Susah menambah hafalan Quran sesuai dengan target. Nah, ketika
decomposing ini, ya ketika kita menemui masalah besar ini, kita pecah dulu menjadi masalah-masalah kecil. Dengan apa? Dengan membuatkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini misalkan ya dari masalah ini kita pecah dari misalkan eh, penyebabnya. Ya apa yang menyebabkan hafalan ini susah? Nah, kita cari nanti jawabannya itu untuk dicarikan nanti solusinya. Oke. Yang kedua, misalkan kita turunkan metode apa sih yang dipakai sehingga susah menambah hafalan. Nah, ketika misalkan nanti kita mendapati metode yang kurang tepat, gitu ya, itu bisa kita ganti, ya, dan bisa kita revisi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita pecah lagi, misalkan bagaimana cara melakukan perbaikannya, nanti dijelaskan, ya, diurutkan, dan yang terakhir bagaimana cara memeriksa ya bahwa perbaikan itu sudah dilakukan, ya, evaluasinya, gitu ya. Nah, insya Allah ya dengan cara berpikir seperti ini, ya suatu masalah ya, sebesar apapun akan terpecahkan, ya karena sudah dipecah-pecahkan menjadi permasalahan yang kecil dan bisa dicarikan solusinya. Nah itu. Yang kedua ya ada pattern recognition. Nah ini teman-teman adalah pengenalan pola-pola permasalahan sehingga satu solusi yang dihasilkan dari pengenalan pola tersebut dapat diterapkan kepada beberapa masalah yang terjadi, ya karena kita ketahui ya permasalahan-permasalahan yang ada itu biasanya itu penanganannya itu berulang gitu dan sama itu ya, situasi dan kondisinya saja yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, Mister sajikan ya ini adalah contoh gitu ya untuk mengenali ya, kenali polanya, temukan solusinya. Nah, kalau misalkan permasalahannya angka selanjutnya ini apa ya, kita tidak bisa memecahkan masalah ini ketika kita tidak memahami polanya ya. Ya, nah berarti kita harus mengenali polanya dulu ya. Misalkan 2 ke 6 ya, 2 menjadi 6 itu diapakan? Oh iya, ditambah 4. Oke. 6 menjadi 10. Ya, ditambah 4. Ini juga ditambah 4, ini juga ditambah 4. Berarti polanya adalah ditambah 4. Ketika permasalahannya adalah di depannya, berarti kita sudah bisa menjawab ya dengan memahami polanya, yaitu ditambah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, satu lagi ya ilustrasi yang bisa sampaikan. Nah, ini misalkan ada gambar gitu ya, panah ya ke kanan ya, terus miring ke bawah, terus miring lagi ke kiri. Berarti kalau misalkan permasalahannya ke depan atau di depannya apa? Berarti miring ke atas. Seperti itu loh ya, teman-teman semua. Kita menganalisa ya untuk mencarikan solusi terhadap masalah kita dengan memahami polanya, dan ketika sudah menemui solusinya ya, dan ketika itu terjadi lagi ya permasalahannya yang setipe gitu ya, itu solusinya bisa kita terapkan dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah attraction ya. Ini merupakan teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan ya, sehingga ketika kita mendapatkan informasi yang penting, kita akan dapat fokus pada informasi yang penting itu dan akan mengabaikan informasi yang kurang penting, seperti itu. Dan yang terakhir, nah algoritma ya ini merupakan teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada ya. Di algoritma ini ada dua macam ya untuk apa namanya mengatur langkah-langkah atau aturan-aturan ya supaya bisa memecahkan permasalahan ya. Nah, yang pertama adalah flow chart ya. Ini berisi diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya apa namanya instruksi-instruksi dalam bentuk diagram gitu ya. Biasanya ini tandanya ya, untuk contohnya sendiri seperti ini ya. Misalkan kita ingin mengetahui siapa saya, ya kita bisa membuat apa namanya instruksi-instruksi ya dengan menggunakan diagram ya. Contohnya misalkan
dengan membuat start ya, terus siapa nama Anda ya sebagai ini inputnya ya, input, dan masukkan nama pengguna ya. Nah, ini teman-teman, setelah itu selesai dan kita akan mengetahui ya siapa nama Anda atau nama kita ya dengan menggunakan polchat ini ya. Selanjutnya yang terakhir ya, yang kedua adalah shortcut ya. Ini adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau tadi polchat ini berupa diagram-diagram, ya kalau di sini adalah berupa perintah-perintah. Nah, kalau ini adalah berupa perintah-perintah. Nah, itu ya tentang berpikir komputasional ya. Bagaimana? Jelas? Dapat dipahami? Oke, baik. Sebagai outputnya ya, Mister amanahkan teman-teman semua ya untuk bisa berpikir komputasional ya. Teman-teman silakan nanti carikan ya solusi dari permasalahan yang ini ya, karena ini menjadi permasalahan kita bersama. Silakan teman-teman pikirkan ya dan carikan solusinya untuk permasalahan ini ya dengan versi masing-masing individu. Baik, kalau sudah paham ya, silakan amanahnya dilaksanakan ya. Mister tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.